Assalamualaikum, perkenalkan nama Ibu Mas Ripa. Di sini sementara waktu Ibu akan menggantikan Ibu Eka mengajar bahasa Indonesia di kelas 7B. Untuk itu, simak video selanjutnya ya. Nah anak-anak, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingin memberitahukan terlebih dahulu mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai rujukan untuk dijadikan batas kemampuan yang harus dimiliki dan dilakukan oleh setiap peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung seperti berikut ini. Masuk ke materi pembelajaran, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu prosedur? Tepat sekali, prosedur merupakan langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Jadi, yang dimaksud dengan teks prosedur adalah teks yang berisikan tujuan dan cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Selanjutnya, tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat mengikuti sesuatu atau menggunakan sesuatu alat. Jenis teks prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi langkah-langkah 2 hingga 3 langkah. Contoh, cara menyalakan lampu. Yang kedua, teks prosedur kompleks, yaitu teks yang di dalamnya terdapat aksi atau langkah-langkah yang lebih banyak. Contohnya, cara membuat KTP. Yang ketiga, teks prosedur protokol, yaitu teks yang menggunakan aksi atau langkah-langkah yang tidak rumit dan mudah dipahami. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, bersifat objektif, yaitu informasi yang objektif berdasarkan percobaan atau analisis, bukan khayalan penulis. Yang kedua, disusun secara sistematis, yaitu setiap langkah-langkah pada teks prosedur dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, berisi langkah-langkah, biasanya berupa poin-poin. Yang keempat, menggunakan kalimat saran dan larangan. Baik anak-anak, Ibu akan memberitahukan bagaimana cara mengidentifikasi sebuah teks prosedur. Nah, perhatikan contoh teks prosedur berikut. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi sebuah teks prosedur yaitu baca terlebih dahulu teks yang sudah tersedia, dari mulai judul sampai ke akhir. Setelah dibaca semuanya, baru masuk ke pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa yang dijelaskan dalam teks prosedur tersebut. Nah, dalam teks prosedur ini dijelaskan tentang cara benar menghidupkan komputer. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa tujuan pembuatan teks prosedur tersebut? Teks prosedur ini yaitu bertujuan untuk memberitahukan cara menyalakan komputer dengan baik dan benar. Ini terlihat dari judulnya. Kayak gitu. Terus yang ketiga, bahan dan peralatan apa saja yang digunakan dalam teks prosedur tersebut. Dalam teks prosedur ini tidak terdapat bahan-bahan, namun terdapat beberapa alat-alat yang digunakan untuk menghidupkan komputer. Contohnya, kabel-kabel yang terhubung, lalu monitor, dan CPU. Oke, lanjut yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana cara benar menghidupkan komputer? Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar, kalian bisa lihat dari langkah-langkahnya. Di sini sudah dijelaskan mengenai bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Lalu kalian tulis langkah-langkah tersebut di kolom jawaban ini. Oke. Kalian kerjakan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Nah, panduan mengerjakannya di sini dijelaskan. Langkah yang pertama, kalian baca terlebih dahulu teks prosedur cara membuat jamu beras kencur yang terdapat pada buku LKS halaman 17.
Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang dijelaskan dalam teks prosedur tersebut? Apa tujuan pembuatan teks prosedur tersebut? Bahan-bahan apa saja yang terdapat dalam pembuatan jamu beras kencur? Dan bagaimana cara membuat jamu beras kencur? Setelah dijawab pertanyaan-pertanyaannya, lalu kalian upload hasil catatan kamu atau jawaban kamu ke e-learning KI 3. Terima kasih.